Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'dah. Anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kita ketemu kembali di pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kelas 9. Tetap melalui Dirin CH Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe demi untuk perkembangan channel ini. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan bab 3, Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas subbab A, hakikat dan teori kedaulatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas subbab B, bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesempatan berikutnya kita akan membahas subbab C, melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita uraikan apa yang ada di dalam subbab B, kita lihat bersama tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Diharapkan setelah selesai pembelajaran, kalian mampu menganalisis bentuk dan prinsip kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pada pembukaan alinea keempat, pada kalimat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk
dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Nah, di kalimat itulah yang menegaskan negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Dasar yang kedua, pada pasal 1 ayat 2 menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selain menganut teori kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia dipertegas pula dengan kedaulatan hukum. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kedua, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sekali lagi, segala warga negara, tidak ada kecualinya. Semua harus menjunjung hukum dan pemerintahan. Selanjutnya kita uraikan prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Prinsip yang pertama, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Prinsip yang kedua, kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Prinsip yang ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip yang keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Prinsip yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Prinsip yang keenam atau yang terakhir, MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
Prinsip negara kedaulatan rakyat memiliki hubungan yang erat dengan makna demokrasi. Abraham Lincoln mengartikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi dalam negara demokrasi, rakyat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan atau kekuasaan ada di tangan rakyat. Hal ini sejalan dengan makna kedaulatan rakyat. Dalam perkembangannya, demokrasi mengalami pasang surut. Hal ini ditandai oleh adanya beberapa istilah demokrasi yang menunjukkan bentuk pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi di suatu negara. Budiarjo di tahun 2003 mengemukakan sejumlah syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintah yang demokratis di bawah rule of law. Ada yang tahu pengertian rule of law? Rule of law dapat diartikan negara hukum. Baiklah, kita lihat satu persatu. Syarat dasar yang pertama, perlindungan konstitusional. Syarat dasar yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Syarat dasar yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Syarat dasar yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Syarat dasar kelima, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. Syarat dasar yang terakhir atau yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Di negara-negara rule of law, pendidikan kewarganegaraan senantiasa dilaksanakan. Kalau di negara lain diistilahkan
civic education. Apa civic education? Ya tadi yang keenam itu, pendidikan kewarganegaraan. Karena kita punya bahasa Indonesia, ya pakai istilah pendidikan kewarganegaraan. Kita telah mengetahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki makna demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia karena bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat sejak dahulu. Dengan kata lain, sumber dari demokrasi Pancasila sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia ini. Sekarang kita lihat asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Sekali lagi, asas atau prinsip utama demokrasi Pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat. Di antara kalian ada yang tahu pengertian musyawarah mufakat? Ya jangan geleng-geleng kepala saja. Tidak ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, kita lihat bersama. Musyawarah mufakat berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian masalah bersama. Sedangkan mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Dengan kata lain, musyawarah mufakat berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak atau rakyat sehingga tercapai kebulatan pendapat.
Nah, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah mengetahui pengertian musyawarah mufakat, sekarang kita lihat hal apa saja yang mendasari adanya musyawarah mufakat, atau dengan kata lain, musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal-hal sebagai berikut. A. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dasar yang kedua, pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Dasar yang ketiga, cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati nurani luhur, serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta kepentingan rakyat. Sedangkan dasar yang keempat, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan. Dasar yang kelima atau yang terakhir, keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Itulah hal-hal yang mendasari musyawarah mufakat. Nilai lebih demokrasi Pancasila adalah adanya penghargaan terhadap hak asasi manusia dan hak minoritas. Demokrasi Pancasila tidak mengenal dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Dominasi mayoritas mengandung makna bahwa kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil. Sedangkan tirani minoritas berarti kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok besar. Keputusan dalam demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan seluruh masyarakat, bangsa, dan negara. Kelompok minoritas maupun mayoritas memiliki kedudukan yang sama dalam demokrasi Pancasila.
Setelah mengetahui nilai lebih demokrasi Pancasila, sekarang marilah kita bandingkan demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang ada di negara lain. Negara lain ada yang melaksanakan demokrasi liberal, ada yang melaksanakan sistem demokrasi sosialis. Kedua demokrasi banyak dilakukan di negara-negara internasional, tapi kalau demokrasi Pancasila hanya ada di Indonesia. Untuk demokrasi Pancasila memiliki ciri yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. 2. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. 3. Agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. 4. Tidak dikenal diktator mayoritas dan tirani minoritas. Untuk demokrasi liberal dengan ciri-cirinya, yang pertama, mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi atau yang disebut dengan istilah private enterprise. 2. Keputusan diambil dengan suara terbanyak atau dengan rumusan 50% plus 1. 3. Memisahkan urusan agama dengan kehidupan negara atau yang biasa disebut dengan istilah sekuler. Kalau di Indonesia, agama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bernegara. Ciri keempat dari demokrasi liberal, keputusan ditentukan oleh kesepakatan individu sebagai warga negaranya. Sedangkan ciri demokrasi sosialis ini banyak dilakukan di negara-negara yang berhaluan ateis. Ciri yang pertama, mengutamakan kepentingan bersama dengan mengabaikan kepentingan pribadi. 2. Keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas. 3. Tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa atau biasa diistilahkan dengan ateis. A artinya tidak, teis artinya Tuhan. Ateis artinya tidak bertuhan atau tidak mengakui adanya Tuhan. Ciri yang keempat, suara mayoritas kelompok besar masyarakat
yang menentukan segalanya. Yang berikutnya, apa saja peranan rakyat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia? A. Pengisian keanggotaan MPR, karena anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan yang kedua, pengisian keanggotaan DPR melalui pemilu. Hal ini ditegaskan dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan yang ketiga, pengisian keanggotaan DPD sesuai dengan pasal 22C ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan yang keempat, pemilihan presiden dan wakil presiden dalam satu paket pasangan secara langsung. Hal ini berdasarkan pasal 6A ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan yang kelima atau yang E, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kalau ini dasar hukumnya bukan UUD 1945, tapi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tentunya tadi kalian sudah memperhatikan gambar yang ada, yaitu suasana TPS atau pemungutan suara dengan kelengkapannya. Ada panitia pemungutan suara, ada bilik suara, ada kotak suara. Bilik suara untuk tempat di mana masyarakat memilih atau memberikan suaranya, sedangkan kotak suara untuk menyimpan kartu suara yang sudah ada pilihannya atau yang sudah dicoblos. Nah, hal itu dibuat untuk melaksanakan asas-asas pemilu yang biasa disingkat dengan singkatan apa? Luber dan Jurdil. Baiklah, kita bahas satu persatu.
asas-asas pemilihan umum di Indonesia. A. Langsung. Asas langsung mengandung arti bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Asas yang kedua, umum. Asas umum mengandung arti bahwa semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan berhak mengikuti pemilu. Hak ini diberikan tanpa melihat jenis kelamin, suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain sebagainya. Asas yang ketiga, bebas. Asas bebas memiliki makna bahwa semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Asas yang keempat, rahasia. Asas rahasia memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Asas yang kelima, jujur. Asas jujur mengandung arti bahwa penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas yang terakhir, asas yang keenam, adil. Asas adil menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Makna demokrasi dalam perkembangannya tidak hanya dalam arti sempit di bidang pemerintahan, namun saat ini sudah meluas dalam berbagai bidang kehidupan. Prinsip demokrasi diterapkan dalam berbagai kehidupan seperti persamaan derajat, kebebasan mengeluarkan pendapat, supremasi hukum, dan partisipasi rakyat melandasi berbagai kehidupan di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Subbab B, bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia.
telah selesai kita uraikan bersama. Mudah-mudahan dapat kalian terima dengan mudah dan tetap kalian ingat dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah pertemuan kali ini. Karena keterbatasan waktu, maka kita cukupkan sampai di sini. Marilah pertemuan kali ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya yang sudah berkenan mengikuti pembelajaran ini, dan mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang mengenakkan perasaan kalian semua. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.